Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 738, Aku Ingin Hidup. Satu kalimat dari Monica berhasil membuat kedua orang itu merasa panik. Apa yang dikatakan Kak Monica? Orang yang tidak memiliki mata karena telah mengganggu Tuan Qin. Apakah orang tidak memiliki mata yang dimaksud adalah mereka berdua? Jet menelan liurnya dan pisau itu masih tertancap pada tangannya. Dia kembali merasa kesakitan yang luar biasa hingga membuat wajahnya terlihat pucat. Kak Monica, apa maksudmu? Jet juga termasuk seorang sosok yang berperan penting, namun perbedaannya dengan Monica sangatlah jauh. Monica mengeluarkan pistol yang tersimpan di dalam pinggangnya dan mengarahkannya ke arah kepala Jet. Bertanyalah kepada Dewa Kematian. Setelah mengatakan itu, Monica bergegas menembak Jet. Tunggu. Thomas seketika berkata. Tangan Monica seketika terhenti dan dia merasa sedikit kebingungan. Tuan Qin, ini. Thomas lalu berkata, kedua orang ini memanglah telah mengganggu aku, namun mereka tidak perlu dibunuh. Berilah kesempatan kepada mereka. Jet dan Robbie memanglah bukan merupakan orang yang baik. Namun mereka akan menghilang begitu saja jika dibunuh. Jika mereka diselamatkan, mungkin akan cukup berguna di masa depan. Monica lalu berkata, Tuan Qin, kedua orang ini bukanlah sosok yang biasa. Jika kamu melepaskan mereka saat ini, maka mereka juga tidak akan lagi menghargai segala perkataanku di kemudian hari. Monica bisa menindas mereka saat ini karena mereka merasa takut. Jika mereka dibebaskan, kedua orang ini pastilah akan membalas semua dendam mereka dan kedepannya perkataan Monica tidak akan berguna lagi. Thomas lalu berkata, tidak masalah, aku mempunyai cara tersendiri. Setelah mengatakan itu, Thomas pun berjalan ke depan Jet dan menatapnya dengan tatapan yang dingin. Kamu ingin hidup atau mati? Jet menggertakkan giginya dan dia bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Thomas. Jika dia ingin mati, Thomas bisa mengabulkan permintaannya, dan jika ia ingin hidup, tentunya dia perlu melakukan sedikit pengorbanan. Jet merasa dirinya begitu sial hari ini. Awalnya dia hanya melihat seseorang datang membuat kekacauan di TV miliknya ini dan dia pun berencana untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dia tidak menyangka kalau dirinya akan terlibat di dalam masalah ini. Monica memanglah bos besar di kota X, dia menyelesaikan setiap masalah dengan cara yang sadis. Kalau bukan karena Thomas, mungkin Monica sudah membunuh Jet. Aku ingin hidup, tentu saja ingin hidup. Thomas lalu berkata, bagus, jika kamu ingin hidup, maka kamu harus melakukan sedikit pengorbanan. Setelah mengatakan itu, Thomas mengeluarkan sebuah jarum dan menusuk jarum itu di atas kepala Jet. Tiba-tiba Jet merasa kepalanya hampir pecah dan terlihat beberapa selah pada kepalanya. Di dalam selah itu terlihat sesuatu yang hendak keluar. Beberapa detik kemudian, pada bagian tengah kedua alis Jet terlihat sebuah jendolan berwarna merah seperti jerawat. Setelah itu, Thomas mencabut jarum tersebut dari atas kepalanya dan berkata, jarum ini dinamakan jarum pencabut nyawa. Jendolan pada keningmu itu hanya bisa ditangani oleh aku dan harus diobati setiap 6 bulan sekali. Jika aku tidak mengobati jendolan itu dalam waktu 6 bulan, maka kamu akan merasakan rasa sakit tadi sebanyak puluhan kali lipat hingga kamu mati. Apakah kamu mengerti? Jet merasa begitu terkejut dan dia terpikir kembali akan rasa sakit yang baru saja ia rasakan tadi. Rasa sakit tadi sudah mampu membuat dirinya merasa kesakitan, bagaimana kalau rasa sakit ini bertambah 10 kali lipat? Dia tidak berani membayangkannya. Aku mengerti. Mulai dari sekarang, aku hanya akan menghormati Tuan Qin seorang. Jet tahu kalau dia begitu beruntung. Karena masih bisa bertahan hidup. Kalau bukan karena Thomas merasa mereka berguna, mungkin mereka sudah ditembak mati oleh Monica. Saat ini, meskipun mereka telah dikendalikan,
namun tetap bertahan hidup lebih baik dibandingkan mati. Thomas menganggukkan kepalanya dan menolehkan badan sambil menatap Robbie. Bagaimana denganmu? Dr. Stranger, bab 739 jarum. Saat ini, tubuh Robbie dipenuhi serpihan kaca. Setelah melihat Thomas yang menusuk jarum di atas kepala Jet, dia pun merasa kebas pada bagian kepalanya sendiri. Namun dia tetap berkata dengan keras kepala, "Tidak perlu basa-basi, bunuhlah aku jika kamu sanggup." "Aku tidak percaya." "Shit." Tidak menunggu Robbie selesai berbicara, Thomas langsung melambaikan tangan kanannya dan terlihat sebuah jarum terbang melayang dan tertancap di pertengahan alis Robbie. Hook. Robbie langsung memuntahkan sejumlah darah dan mati dengan mata terbuka. Monica merasa terkejut dan langsung menghampirinya, lalu menekan nadi pada lehernya. Dia memanglah sudah mati. Setelah melihat jarum di pertengahan alis Robbie, Monica seketika merasa takut. "Tuan Qin, memanglah hebat." Waktu itu, dia mendapat informasi dari Rudy kalau ketika di rumah sakit, Thomas berhasil menghindari tembakan pistol tanpa menggunakan senjata apapun dan Rudy juga melihat langsung bagaimana cara Thomas membengkokkan pistol tersebut. Oleh karena itu, mereka tahu kalau Tuan Qin bukanlah manusia biasa dan dia tidak hanya merupakan seorang dokter biasa. Saat ini, aksi Thomas membuat Monica merasa begitu terkejut. Nyawa seseorang bisa hilang hanya dengan satu jarum. Jarum itu dilempar dengan begitu cepat dan tepat sasaran. Ini bahkan lebih hebat dari pistol. Bukankah orang seperti ini mampu membunuh siapapun yang ia mau dengan mudah? Setelah melihat kematian Robbie, Jet semakin merasa ketakutan. Kedua kakinya terasa begitu lemas dan ia hampir terjatuh. Monica lalu berkata, "Jet, apakah kamu sudah melihat semua ini dengan jelas? Jika kamu berani mengkhianati Tuan Qin, maka kamu akan mengalami hal yang lebih parah dari hal ini." Jet langsung menganggukkan kepalanya, tadinya dia tidak begitu menghiraukan jendolan yang dimunculkan Thomas di tengah keningnya. Dia merasa kalau ini hanyalah jerawat biasa dan dia berencana pergi mencari tabib untuk mengobatinya. Namun setelah melihat Thomas yang membunuh Robbie menggunakan jarum, dia pun merasa takut. Dia tahu kalau Thomas bukanlah orang yang bisa diganggu sembarangan. Thomas lalu menghampiri Jet dan menatap tangannya yang tertancap di atas meja itu. Dia menekan tangan Jet menggunakan tangan kiri dan ia menggunakan tangan kanannya untuk mencabut pisau pada tangan Jet. Srek. Jet menahan semua rasa kesakitan yang ada, namun dia tidak merasa begitu sakit dan hanya terasa sedikit rasa dingin. Dia melihat ketika Thomas menekan tangannya, terdapat sebuah jarum di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Jarum itu tertusuk pada pergelangan tangannya dan membuat dirinya tidak merasakan apapun. Jika dipikir secara logika, pisau ini telah menembusi telapak tangannya. Jika pisau itu dicabut, maka tangannya akan mengalami pendarahan. Namun Jet tidak merasakan apapun ketika Thomas mencabut pisau. Setelah itu, Thomas menggunakan beberapa jarum akupuntur untuk menghentikan darah yang mengalir pada lukanya. Ini tidak ada masalah besar setelah Karnu membungkusnya dengan baik. Nanti Jet lalu berkata dengan penuh hormat, "Terima kasih Tuan Qin, terima kasih Kak Monica." Monica menganggukkan kepalanya dan menatap ke arah Nana sambil berkata, "Tuan Qin, bagaimana dengannya?" Nana terlihat begitu pucat dan berjalan mundur beberapa langkah dengan ekspresi penuh ketakutan. "Jangan bunuh aku, Melissa, tolong aku." Melissa mengerutkan keningnya, bagaimanapun Nana adalah temannya. Meskipun dia menjebaknya hari ini, namun mereka memiliki hubungan yang lumayan baik selama beberapa tahun terakhir. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.